Lirboyo itu pondok besar Lirboyo. Itu ketika Kiai Mbah Manap mau mendirikan Lirboyo, wong itu pusatnya berandal, suruh puasa, ngerowot, jangan makan yang di atas tanah, makan umbi-umbian. Dijalankan selama 56 tahun. Makan uwi, tahu uwi? Ngerti nggih uwi? Uwi umbi-umbian gede itu. 56 tahun makan uwi, sampai akhirnya uwinya hilang, dicuri genderuwo. Akhirnya diganti gadung sama Mbah Manap, akhirnya gadungnya dicuri genderuwo. Akhirnya karena makan genderuwo, genderuwonya makan gadung, akhirnya jam 12 malam genderuwonya mendem. Wangin ribut terjadi di Lirboyo, pondoknya ambruk karena ada genderuwo makan gadung. Akhirnya sama Mbah Manap dikasih minum minyak jarak, terus sembuh. Kasih tugas nimba untuk air mandinya santri, pakai singgot, pring panjang itu nyinggot namanya. Nah maka di Lirboyo dulu zaman mondok, sampai kalau tahu itu ada kriat kriut itu genderuwo nimbo. Nah, tapi sekarang genderuwonya pensiun karena Lirboyo sudah punya sanyu. Sudah pensiun. Luar besar. Yo. Makanya di Jogja ada orang menempuh jalan puasa. Namanya Sukirah, ini Pak Doso ya. Sukirah ini perempuan biasa, tapi punya cita-cita pengen punya anak jadi raja. Padahal bukan tetangganya raja, istri raja juga bukan, maka tetangganya olok-olok paling anakmu nanti jadi presiden, apa jadi raja deh ketoprak. Tapi Bu Sukirah nekat puasa 9 bulan sambil ya Allah, pengen punya jadi raja ya Allah. Itu 9 bulan anaknya lahir, laki-laki keriting jemblok gitu, dikasih nama Soeharto, itu jadi presiden 32 tahun. Nah, itu makanya dulu jalan puasa ini banyak ditempuh oleh nenek moyang kita. Pengen istri cantik kok ditolak, orang dulu puasa. Masuk masjid kalau santri baca ya Rahmanu ya Rahim, 7 hari 7 malam, I love you. Lah ya, kalau nggak mau ya Rahmanu ya Rahim, ya cari pohon besar, bawa beringin di kantor Pelindo itu, baca sunama tekaji ajiku jaran goyang, ya I love you sama saja, yang penting puasa. Lu puasa ini menghasilkan energi yang luar biasa. Ini yang kadang manusia akhir nggak ngerti. Makanya ayam aja ngerti, kalau pengen neteskan telur puasa 21 hari. Nanti ayam netes, ulet itu kalau pengen terbang dia puasa jadi kepompong, ngepompong dulu, baru terbang jadi kupu. Ular itu kalau mau melungsungi ya puasa, nanti kulitnya ganti lebih mudah lah lagi. Makanya kita berdoa semoga puasa kita seperti puasa kupu-kupu, puasanya ulet. Habis jadi kepompong terbang jadi kupu, jangan kayak puasanya ular. Setelah puasa tetap aja keluar ular. Sekali ulo tetap ulo, itu jangan. Puasa. Dukun-dukun bayi dulu itu bodoh-bodoh, ndak pinter, cuman yok apa loku atau. Tapi puasanya kuat ya brul gitu ya keluar. Dan puasa ini nggak pandang bulu. Dibikin baik ya mandi, dibikin jelek ya mandi. Makanya dukun-dukun santet itu kalau puasanya kuat, santetnya ya teksek. Bahkan orang cari nomor juga puasa. Loh, ini puasa ini menempati ranking tersendiri. Makanya orang-orang tua dulu hobi yang namanya puasa itu. Kalau punya hajat atau besar, udah puasa deh, puasa. Hasil, saya pernah punya pengalaman orang naik daftar tentara gak keterima. Oh, ini angkatan laut. Daftar angkatan laut itu gak keterima karena tingginya kurang 5 cm. Udah daftar mana-mana gak keterima. Akhirnya saya suruh puasa 3 hari. Hari pertama 3 teguk, 3 kepal. Buka sahurnya. Bacaan apa Gus? Moconen Wodowo. Dibaca selama 3 hari Wodowo. Begitu waktunya daftar diukur lebih 5 cm.
Untung ora iku nih sing dawa kan. Kudune kan dhuwur ngono tapi keliru saya perintahnya. Tapi kan yakin begitu diukur naik 5 senti. Tasyakuran motong sapi. Begitu motong sapi saking senengnya saya ukur ternyata kurang 5 senti. Lah waktu itu meterannya yang mengkeret atau yang baca yang bingung. Nah sekarang ada di Angkatan Laut Surabaya, maka cari aja kalau ada tentara yang kurang 5 senti ya dia itu. Ini puasa. Makanya nenek-nenek moyang kita kuat-kuat. Nah sekarang begitu puasa itu menakutkan, maka orang ini jadi lemah. Jadi lemah. Dulu orang Jawa, orang Indonesia ketemu singo gitu, kita ikut semilar, singone lari. Orang sekarang begitu takut puasa, jangankan sama singa, sama melinjo takut. Nih, monggo Pak melinjo ora samura tahu. Santen itu enggak, kenapa? Kolesterol. Penyakitnya banyak karena enggak ada orang mau puasa. Akhirnya begitu remuk masuk rumah sakit. Dokter harus menangani orang sakit, tapi ketika orang sakit mau ditangani, dokter mengatakan puasa. Ya. Puasa dulu, kalau enggak puasa saya enggak mau ngoperasi. Makanya pasien yang mau dioperasi pun harus puasa. Lu dokter aja ngerti, nah sampean kadang enggak ngerti, mumpung masih sehat, poso. Jangan kok tiap bulan puasa datang poso maneh. Itu caranya Allah. Dari dulu manusia dikasih senjata yang luar biasa namanya puasa. Gitu. Makanya kalau ada people power enteng-entengan, ada puasa enteng-entengan. Apa puasa enteng-entengan? Diet. Nah diet itu puasa enteng-entengan. Kan Pak Amin kan mengatakan ada people power enteng-entengan. Nah puasa enteng-entengan juga ada. Namanya diet. Karena kalau diet kenemenen, dead. Nah ini lah ya. Jadi ini dari zaman kuno. Makanya orang itu kalau puasanya rajin, kuat. Nggak takut apa-apa, sehat. Nah sekarang manusia ini dengan puasa takut. Jadi puasa ini kiri kanan oke. Gaya apik mandi, bikin jelek ya mandi. Cuman puasa kita ini berbeda. Kalau puasa yang diajarkan oleh Allah ini la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang bertakwa.